Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bahasa Arab dari buku mudah berbahasa Arab. Mungkin yang perlu kita pahami ketika kita memulai pembelajaran bahasa Arab, satu pertanyaan sederhana. Apakah bahasa Arab itu sulit? Ya, maka jawabannya adalah tidak. Ya, insya Allah bahasa Arab itu mudah untuk dipelajari. Pertama, yang perlu kita ketahui, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap manusia dengan fitrah keislamannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir, maka dia lahir dalam keadaan fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kemudian kedua orang ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka fitrah setiap manusia adalah Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran yang merupakan panduan utama bagi kaum muslimin adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami jadikan Al-Quran mudah untuk dijadikan sebagai pelajaran. Apakah ada yang mau mengambil pelajaran? Maka kalau Al-Qur'annya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk diambil sebagai satu pelajaran, maka harusnya bahasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih sebagai bahasa Al-Quran juga mudah untuk dipelajari. Maka dahulu kita menyaksikan setiap kali Islam membuka satu wilayah, maka Islam tersebar di wilayah itu, dan penduduk negeri di mana Islam masuk ke dalamnya semuanya berbahasa Arab, menandakan kalau memang bahasa Arab adalah bahasa yang mudah untuk dipelajari. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasa agama Islam dan setiap manusia memiliki fitrah keislaman. Nah, lantas kenapa hari ini kita di Indonesia khususnya sulit sekali belajar bahasa Arab? Mungkin beberapa hal yang perlu kita ketahui. Kalau kita melihat kitab-kitab yang dijadikan sebagai rujukan untuk belajar bahasa Arab, khususnya yang beredar di masyarakat kita, ya insya Allah semuanya kitab-kitab yang bagus, ya kitab-kitab yang baik. Sebagiannya ditulis oleh para ulama yang memang mereka adalah orang-orang Arab, bukan orang Indonesia. Dan secara khusus kitab ini pasti nuansanya adalah nuansa Arab yang memang ditujukan untuk dipelajari orang yang memang terlahir sebagai orang Arab. Dan seandainya pun nanti kitab ini ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, kebanyakan tidak mengubah susunan dan komposisi kitab yang dihadirkan tersebut, sehingga tetap ya nuansanya adalah nuansa yang memang tidak ditujukan untuk masyarakat kita belajar. Nah, maka perlu kita pahami masyarakat kita punya perbedaan ya dengan orang-orang yang memang sejak kecil berbahasa Arab ketika belajar ya kitab-kitab bahasa Arab. Maka perbedaan inilah yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui, sehingga di dalam menyusun satu buku, satu modul, satu panduan, kita perlu perhatikan yang demikian ini. Nah, kalau saya boleh mengumpamakan, ibarat seseorang yang diajak liburan ke Jakarta. Dia datang dari Depok, kemudian sehari diajak keliling Jakarta. Dimulai dari Lenteng Agung, dia masuk ke satu jalan kecil, berpindah satu RT ke RT yang lain, kemudian dari satu RW ke RW yang lain, terus seperti itu, dan seharian ya dia isi untuk keliling tempat-tempat yang ada di Lenteng Agung. Maka berhenti di satu hari itu,
Dan ketika ditanya, mau nggak besok kita lanjutkan kembali keliling Jakarta lagi? Maka jelas jawabannya adalah tidak mau. Ya, keliling Jakarta itu melelahkan. Tidak ada hal-hal yang indah untuk dilihat. Yang ada adalah lorong-lorong kecil, ya rumah-rumah. Ya, maka dia tidak mau. Tapi bayangkan, ketika seseorang itu diajak untuk keliling Jakarta melalui jalan protokol, kemudian mengendarai bis yang sangat nyaman dengan sopir yang handal, maka dia cukup duduk manis menyaksikan pemandangan indah yang ada di Jakarta. Sehari itu dia keliling di semua jalan-jalan besar yang ada di Jakarta. Ya, maka ketika dia ditanya, mau nggak besok keliling Jakarta lagi? Pasti jawabannya mau. Kenapa? Mengasyikkan, tinggal duduk manis menyaksikan keindahan kota Jakarta. Nah, maka kalau saya mengumpamakan, model pembelajaran yang pertama adalah belajar terlalu mendetail pada satu bab tertentu, sehingga yang ada tidak memberikan gambaran utuh tentang apa sih yang akan dipelajari dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita lihat model pembelajaran yang kedua tadi, ya seolah kita diberikan gambaran besar tentang apa yang ada di Jakarta. Nah, sehingga satu hari dia keliling semua jalan besar yang ada di Jakarta. Dia tahu, oh di Jakarta ada ini, di Jakarta ada ini, ya kemudian di sana lagi ada ini. Suatu saat, ya ketika dia ditaruh di satu gang yang ada di Jakarta, dia ditinggal. Ketika dia keluar ke jalan yang besar, yang ada, oh ternyata jalan ini tembusnya ke jalan yang sini ya. Ya, kemudian suatu saat ditaruh lagi di satu tempat yang ada di Jakarta. Ketika dia keluar mencari jalan besar, oh ternyata di sini keluarnya. Nah, maka yang ada ketika sudah mempelajari ya buku ini, ketika diajak belajar bahasa Arab yang lebih detail, maka yang ada adalah, oh ternyata ya di sini keluarnya, oh di sini. Tapi bayangkan pembelajaran yang pertama tadi. Suatu saat dia ditaruh di daerah Pasar Minggu, di satu gang kecil, ditinggal, maka dia tersesat. Dia tidak tahu ini daerah mana, saya belum pernah ke sini. Padahal sama-sama satu hari menghabiskan keliling Jakarta, dan sama-sama satu hari, satunya tidak terbayang kondisi Jakarta, satunya punya gambaran utuh tentang apa-apa yang ada di Jakarta. Nah, maka modul itu ibarat kendaraan. Kemudian cara mengajar yaitu adalah ya cara sopir di dalam mengemudi dan juga ya kondisi jalannya. Kemudian guru itu seperti sopir. Jika guru ini memang mahir, ya punya pengetahuan, nyopirnya enak, dicarikan jalan yang enak, maka penumpang tinggal duduk manis, menikmati apa yang ada di sekelilingnya, dan begitu pula yang kita harapkan ketika kita mengkaji buku mudah berbahasa Arab ini yang memang kita rancang sejak awal sebagai pijakan pertama bagi orang-orang Indonesia di dalam belajar bahasa Arab sebelum belajar kitab-kitab yang lain. Maka kitab-kitab yang lain tadi luar biasa. Ya, tapi itu bukan pijakan pertama untuk orang Indonesia. Karena harus ada hal yang perlu kita pahami, bahwasanya kita yang orang Indonesia ini berbeda dengan orang-orang yang memang sejak lahir sudah berbahasa Arab. Atau mereka yang memang punya kemauan lebih di dalam belajar bahasa Arab sehingga dia curahkan kemampuan dan kemauan yang luar biasa, tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Tapi insya Allah bahasa Arab tadi mudah dipelajari. Nah, kemudian kalau kita bedah lebih dalam, biasanya masyarakat kita ketika belajar bahasa Arab itu dipecah menjadi beberapa bagian. Ada yang hanya belajar mufradat atau kosakata. Jadi tiap hari ngafalkan kosakata yang baru. Ya lama dia menghafalkan kosakata itu, ya akhirnya dia merasa, buat apa sih menghafal ini semua? Ya akhirnya dia tinggalkan. Ya atau seseorang yang hanya mengubah satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ini ilmu sharaf.
Jadi selalu yang dipelajari begitu, belajar tasrif ini. Tidak tahu ini untuk apa. Yang lain lagi belajar nahwu. Sudah begitu kadang kitabnya berbahasa Arab. Ya, tidak fokus memahami kaedahnya, tapi fokus nerjemah apa yang ada di kitab itu. Nah, sehingga mufradat, kemudian sorof, kemudian nahwu, 3 unsur yang tidak bisa dipisahkan bagi pemula untuk belajar bahasa Arab. Ya, kenapa kalau saya ibaratkan mufradat itu seperti bahan baku. Ya, kalau kita membuat batu akik ya untuk perhiasan, ini seperti batu alam. Nah, kalau orang hanya mengumpulkan batu alam, nggak tahu fungsinya, rumahnya penuh dengan batu alam, lama-lama dibuang sama dia. Tapi bayangkan, diambil satu batu alam. Kemudian sorof itu seperti ya mengubah batu alam ini menjadi bentuk yang bermacam-macam. Ya, dia ubah. Setelah diubah menjadi bentuk yang bermacam-macam, nah ilmu nahwu itu merangkai bagaimana batu-batu yang sudah dibentuk itu menjadi satu perhiasan yang indah. Nah, jadi bukan hanya mengumpulkan batu alam saja, bukan gosok batu saja menjadi bentuk yang bermacam-macam, bukan sekedar merangkai, tapi dia tidak tahu awalnya dari mana ini batu-batu yang bisa dirangkai ini. Nah, maka di buku muda berbahasa Arab, ya kita diajari secara langsung 3 komponen ini. Jadi langsung ya ada bahan baku, diolah menjadi bentuk yang bermacam-macam, dirangkai menjadi satu rangkaian kalimat. Ya, maka insya Allah kita akan membuktikan ya kalau bahasa Arab itu mudah dipelajari, tidak seperti persepsi kita hari ini yang belum belajar bahasa Arab karena sering mendengarkan kalimat bahasa Arab sulit, akhirnya nggak mau belajar. Atau yang sudah belajar bahasa Arab tapi dengan kitab yang memang sebagaimana yang kita sampaikan, sulit belajar bahasa Arab, akhirnya memunculkan trauma tersendiri. Ya, maka hilangkan trauma itu. Ya, insya Allah kita bertekad untuk sama-sama belajar bahasa Arab. Dan hanya memang ya bahasa Arab ini menjadi kunci untuk memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Menjadi kunci untuk memahami apa yang ada dalam hadits-hadits Nabi. Atau menjadi kunci untuk memahami apa yang ditulis oleh para ulama. Dan setan gak ridho dengan itu. Makanya setan akan menggoda sebagai ya manapun orang itu akan berusaha belajar bahasa Arab, setan akan terus menghembuskan tadi bisikan-bisikan agar ya orang ini tidak mau belajar bahasa Arab. Ya, walaupun mudah insya Allah, tapi sulitnya tadi memang kadang setan yang membisikkan bisikan-bisikan itu. Ya, kenapa? Ya karena setan gak mau kebaikan bagi anak turun Nabi Adam. Ya, maka kalau kita memang berniat belajar bahasa Arab, ya maka ya nyatakan perang ya dengan setan. Kibarkan bendera perang melawan setan dan tulis di halaman pertama buku kita, wahai setan, saya siap berperang ya dengan kamu untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, nanti ketika muncul ya rasa bosan, rasa malas, ya insya Allah bukan karena bahasa Arab yang sulit, tapi tadi hembusan bisikan setan, ya maka buka itu. Ya, sehingga akhirnya ya kita sadar, oh ini upaya setan untuk menghalang kita belajar bahasa Arab. Akhirnya kita semangat untuk belajar, ya belajar lagi. Dan insya Allah ya ke depan kita akan buktikan kalau belajar bahasa Arab itu mudah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.